berbahagia sekali Konjen Australia hari ini melaksanakan dan menyediakan ruang bagi kita untuk lebih membuka wawasan, semangat dan keberanian kita kaum perempuan, karena hari ini kita diajaknya untuk perempuan bertindak. Jadi tidak hanya memikirkan, tidak hanya membicarakan, tetapi action, apa yang kita harus lakukan sebagai kaum perempuan yang ada di Indonesia, yang menjadi bagian dari perempuan dunia ini, yang tentunya memiliki karakter-karakter yang dibungkus oleh adat, tradisi, dan kepercayaan serta keyakinan kita kepada Ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita dari zaman Ibu Kartini kita sudah berbicara tentang emansipasi perempuan. Jadi kita perempuan Indonesia sudah sejak lama juga ngeh bahwa kita harus bangkit bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Bahwa kita perempuan adalah pendamping laki-laki, bukan saingan mereka. Itu yang kita pahami. Dan lalu kita lihat ke Bali. Sejak zaman dulu juga pekerjaan secara adat tradisi tidak akan selesai kalau laki-laki tidak didampingi perempuan. Kita diberikan ruang untuk bergerak. Jadi kita jangan hanya manja menuntut hak tanpa mau bekerja dan memperjuangkan diri kita di tempat itu. Barangkali ada masalah-masalah di dalam kehidupan, iya. Tetapi pemerintah secara adat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah melindungi hak-hak perempuan sampai saat ini, sampai kemudian muncul yang namanya kesetaraan gender. Akhirnya apa? Ibu Konjen mengajak kita untuk action, taking action. Yuk, kepalkan tangan kita, bekerjalah kita, tidak hanya menuntut, tidak hanya di ruang-ruang seminar, webinar dan lain sebagainya, hanya menuntut bahwa kita perempuan harus diistimewakan, seolah lelaki adalah saingan kita. Padahal tidak seperti itu. Sudah terbuka semuanya. Lelaki bukan saingan kita. Ketika kita mau bergerak dan menunjukkan diri, lelaki akan hormat pada kita. Silahkan ibu, mereka akan memberi jalan kepada kita. Satu contoh di pemerintahan. Ketika kita tidak menunjukkan diri siapa kita dengan kemampuan, kapasitas, dan integritas kita, lelaki akan dengan senang hati itu berebut tempat di posisi-posisi tertinggi, strategis di pemerintahan. Tetapi ketika ada seorang dokter sagu yang punya kemampuan, para lelaki yang kemampuannya tidak ada selevel dengan dokter sagu akan dengan senang hati, monggo Bu Dokter. Jadi ada kadis. Jadi tepuk tangan dulu untuk Bu Kadis kita. Jadi seperti itu. Memang kita harus action. Kalau kita diam dan tetap menuntut, mereka para lelaki bahkan suami kita pun tidak akan peduli karena kita hanya menuntut, kita tidak menunjukkan siapa diri kita. Contoh Titiang sendiri sebagai istri dari Bapak Wayan Koster, Gubernur Bali. Pemerintah sudah menyediakan tempat, tidak perlu berantem, tugas saya apa ya? Saya kok tidak pernah diajak di samping suami saya, tidak perlu seperti itu. Tetapi Titiang sudah diberikan ex officio adalah sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, sebagai Ketua Dikranasda, dan Ketua TP Posyandu. Artinya apa? Ini Bu Koster tempat Anda bertindak, kan begitu? Titiang harus bertindak, Titiang harus bekerja, mengimbangi pekerjaan suami. Kalau suami gubernur ibaratnya Titiang Niki adalah sayap kirinya, Bapak Gubernur sayap kanannya. Kalau kepakan sayapnya itu bagus dan sama kuatnya, burung itu akan membumbung tinggi. Seorang pemimpin akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan kenyamanan masyarakatnya. Jadi kita harus bertindak. Karena sekarang tidak saatnya kita untuk mengambil babu runcing dan keris gitu. Karena kita adalah bangsa yang merdeka. Jadi tindakan-tindakan yang harus kita lakukan adalah tindakan yang membuat masyarakat yang mengalami masalah mendapatkan solusinya.
Jadi Titiang sedikit memberikan ilustrasi kepada kaum perempuan bahwa kita di Bali, masyarakat Bali itu dituntun lewat ajaran-ajaran leluhur kita. Kita mengenal adanya Trimurti, kekuatan Hyang Widi ketika menciptakan dunia ini, ketika memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan ciptaannya, dan ketika mengharmoniskan semesta ini. Beliau disebut dengan Brahma ketika mencipta. Lalu ketika Brahma mencipta, di sampingnya ada figur Dewi yang kita sebut dengan Saraswati. Jadi ketika Hyang Widi menciptakan alam semesta ini dalam wujud manifestasi Brahma, kekuatan yang harus mengimbangi adalah kecerdasan. Disimbolkan apa oleh kita? Disimbolkan itu seorang Dewi. Nah, kalau kita bawa dalam kehidupan kita ini, semisalnya Bapak Ibu di dalam keluarga, ketika seorang kepala keluarga ingin memplanning ke depan keluarganya seperti apa, istrinya mengimbangi dengan kecerdasan yang dimiliki. Dewi Saraswati lah kita. Kalau kita tidak mengisi kesempatan itu, hilang figur Dewi Saraswati. Lalu ketika ingin sudah planning, kita akan melakukan kepala keluarga, suami kita, lelaki itu akan membuat keluarganya, masyarakatnya, bangsa negaranya menjadi sejahtera dan makmur. Di situ hadir figur Sri Laksmi. Dewi Sri itu Dewi kesuburan, Dewi Laksmi, Dewi kemakmuran. Itulah yang harusnya tertanam dalam diri kita kaum perempuan. Ketika suami kita ingin mensejahterakan keluarga, kita hadir dengan sikap seorang ibu yang membantu suami kita memberikan kesuburan, kemakmuran pada keluarganya. Lewat sikap kita bisa. Lalu ketika suami kita ingin mengharmoniskan keluarga ini, yang hadir adalah kekuatan kebijaksanaan dan cinta kasih. Siapa? Dewi Parwati dan Dewi Durga. Durga itu cinta kasih yang mengajarkan kepada kita, kepada keluarga kita, lakukan apa yang ingin kau lakukan, tetapi tanggung jawabnya ambil sendiri. Begitu kan? Jadi Dewi Durga itu bukan setan penguasa kuburan, tetapi Dewi yang penuh dengan cinta kasih. Nah, lalu ketika suami kita macam-macam, nah gitu. Jadi di situ hadir Maha Kali. Diam Pak, gitu kan? Fokus, tulus, lurus. Ah, begitu. Ya, itu. Jadi apa? Itu adalah pegangan titip bekal suami ketika dia keluar rumah. Kita mungkin mengambil tugas sebagai ibu rumah tangga. Nah, jadi kita adalah Dewi Saraswati. Perempuan itu harus cerdas, berilmu, berpengetahuan luas dan punya pengalaman. Dewi Sri dan Laksmi. Perempuan itu ibaratnya adalah bumi yang mampu memberikan kesuburan, kemakmuran. Siapa yang dekat pada diri kita akan menjadi sejahtera. Itu mestinya yang kita lakukan. Action kita bukan menghancurkan. Lalu perempuan itu adalah Dewi Parwati, Dewi Durga, Dewi Mahakali. Jadi ketika keharmonisan ingin diwujudkan oleh kita semua, kita adalah perempuan-perempuan yang penuh bijaksana, penuh cinta kasih. Apapun yang engkau inginkan akan aku berikan, tapi satu nasihatku adalah apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Jadi kita perempuan diharapkan seperti itu. Itulah muncul gerakan-gerakan menyadarkan seluruh perempuan bahkan di seluruh dunia. Jadi penting sekali dilaksanakan acara-acara seperti ini, karena kita dengan bertimbang rasa, seminar, lewat pertemuan seperti ini kita bisa bertukar pikiran. Itu. Jadi kita perempuan gak bisa sendiri, mesti bergandengan tangan kita seluruh perempuan di seluruh dunia, sehingga apa? Kita bisa sejajar dengan kaum laki-laki, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.